Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang terus menopang kehidupan kita, yang terus memelihara kita dan memberikan kita kekuatan untuk boleh menjalani hari-hari hidup kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami. Kami bersyukur Engkau terus menopang kami tanpa henti, memberkati kami, dan kami ada sebagaimana keadaan kami adalah karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, basuhlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon tolonglah kami orang berdosa ini. Ampunilah kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu kami mohon tolonglah kami. Oleh Roh-Mu kuatkan hati kami dan pikiran kami untuk menerima, untuk memahami, untuk mengenal firman-Mu. Dan sehingga firman-Mu boleh tumbuh, boleh berakar dalam hidup kami, dalam hati kami. Dan kami hidup berdasarkan firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Mazmur 46 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan berbunyi. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini adalah merupakan untuk mengungkapkan kepercayaan kepada Allah. Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah ini, ya, biasanya dinyanyikan secara bersama-sama oleh umat Allah, umat Israel, khususnya saat menghadapi ancaman bahaya atau ancaman karena bangsa lain yang menyerang. Dan mereka menyanyikan Mazmur ini untuk apa? Untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga saudara, melalui itu mereka saling mengingatkan bahwa Allah ada di tempat, bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Allah adalah kekuatan, Allah adalah penolong dalam kesesakan. Nah, saudara, itu dapat kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kata-kata yang mereka sampaikan itu bukan kata-kata yang murahan, tetapi kata-kata yang luar biasa. Karena apa? Sudah terbukti melalui perbuatan Allah di masa lampau. Itu dicatat di dalam ayatnya yang kedua dengan mengatakan,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya benar-benar telah terbukti bahwa Allah itu adalah benar-benar penolong, kekuatan, perlindungan. Nah, saudara, kata-kata yang disampaikan, kata-kata mereka ini adalah kata-kata yang luar biasa. Di ayat 3 dan ayat 4 dilanjutkan di sana bahwa sekalipun bumi ini, ya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Nah, saudara, ini menandakan bahwa apa yang mereka sampaikan, mereka tidak merasa takut. Ya, ibarat misalnya saudara, ada bencana alam yang dahsyat, ya, ada badai, atau yang di benua-benua itu seperti Amerika ada badai tofan, atau ada gempa bumi sehingga banyak menghancurkan. Tetapi ayat 3 dan 4 ini adalah menyatakan bahwa mereka tidak akan merasa takut. Ayat 3 dan 4 ini mencakup berbagai bencana alam yang berkali-kali atau sekali-kali datang melanda. Nah, apa yang menyebabkan umat Israel, ya, atau Bani Korah secara khusus, mereka tidak merasa takut? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-6 dan 8. Yaitu bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan semesta alam menyertai umatnya. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Ini juga mengingatkan setiap kita bahwa ketika Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, maka Tuhan Yesus pernah bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, menyeberangi atau mengarungi danau Galilea, dan pada saat itu adalah terjadilah angin ribut yang dahsyat sementara Tuhan Yesus sedang tidur, ya, sedang tidur, dan angin ribut yang dahsyat mengamuk di danau itu. Murid-murid ketakutan. Karena mereka takut, maka mereka membangunkan sang guru, dan kemudian Tuhan Yesus menghardik angin dan badai itu. Dan seketika itu angin itu pun berhenti. Nah, saudara, jika Allah bersama-sama dengan kita, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, apa yang kita takuti? Ya, Dialah yang menghentikan peperangan, Dialah yang mematahkan busur panah, Dialah yang menumpulkan tombak dan membakar kereta-kereta perang. Itu dinyatakan di dalam ayat yang 10. Artinya, saudara, semua itu bisa diatasi oleh Tuhan. Semuanya itu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan beserta dengan kita. Allah berkuasa atas alam semesta ini. Allah berkuasa atas seluruh hidup kita. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan Dia. Dan kepada yang demikian kita bersandar dan berlindung. Ya, ketika kita menghadapi ancaman dalam hidup ini, baik ancaman karena bencana alam, ancaman orang lain, ancaman kesulitan atau kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, ancaman karena penyakit. Ya, pertanyaannya kepada kita adalah, apakah kita percaya kepada Allah atau sebaliknya yang kita lakukan? Ya, saudara, apakah kita akan mengandalkan Allah atau mengandalkan kemampuan diri kita untuk mengatasi ancaman-ancaman itu? Apakah kita bersedia berdiam diri di hadapan Allah, berdiam diri di hadapan Allah, berdoa, dan tetap percaya bahwa Allah akan menolong dan melindungi kita? Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi saudara, di dalam menghadapi hidup kita saat ini, Allah adalah tempat perlindungan dan kota benteng kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami, karena kami boleh membaca firman. Melalui firman-Mu kami dikuatkan kembali. Melalui firman-Mu kami diberitahukan bahwa Engkau adalah tempat perlindungan yang sejati dan kokoh dan kuat. Dan apapun yang terjadi di bumi ini, dalam semesta ini, tidak di luar kuat kuasa-Mu. Engkau sanggup mengendalikan. Dan kami yang percaya kepadamu, kami yakin akan hal itu. Dan tolong kami untuk bersandar kepadamu. Lebih-lebih di saat-saat seperti ini, ancaman yang membuat kami khawatir dan takut, ancaman ekonomi, tidak punya pekerjaan tetap, banyak penyakit,
dan lain-lain orang yang menyerang kami karena kami adalah pengikut Kristus. Dan kami terus berdoa, kami mohon tolonglah setiap kami umat-Mu. Kuatkanlah iman kami untuk percaya akan Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami, kota benteng kami, kota perlindungan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.